tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini kita akan bincang bareng tentang isu besar yang sedang ramai dibicarakan, yaitu pengesahan revisi Undang-Undang TNI 2025. Undang-undang ini membawa perubahan signifikan bagi peran dan kewenangan TNI, mulai dari penempatan prajurit aktif di instansi sipil hingga perpanjangan usia pensiun. Sebagian orang melihatnya sebagai upaya memperkuat pertahanan negara, tetapi banyak pula yang khawatir ini adalah langkah mundur bagi demokrasi Indonesia. Apakah ini tanda kembalinya dui fungsi militer di Indonesia? Apakah kita sedang menuju era di mana militer kembali mendominasi pemerintah sipil? Ataukah revisi ini justru menjadi solusi atas berbagai tantangan keamanan saat ini? Mari kita kupas tuntas dan cari tahu kebenarannya. Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Pada 20 Maret 2025, DPR RI resmi mengesahkan revisi UU TNI dalam sidang paripurna ke-15. Ketua DPR Puan Maharani mengetukkan palu tanda persetujuan, didukung oleh seluruh fraksi. Namun, di luar gedung parlemen, gelombang protes terjadi. Ribuan mahasiswa turun ke jalan menolak revisi ini karena dianggap berpotensi menghidupkan kembali dui fungsi militer. Mengapa mereka menolak? Apa saja poin revisi yang menjadi kontroversi? Revisi ini membawa beberapa perubahan signifikan dalam struktur dan peran TNI. Antara lain, yang pertama, Pasal 3, TNI tetap di bawah Presiden, tetapi koordinasi langsung dengan Kementerian Pertahanan semakin diperjelas. Hal ini memicu kekhawatiran akan semakin kuatnya pengaruh kementerian dalam kebijakan militer. Yang kedua, Pasal 7, penambahan 2 tugas operasi militer selain perang, yakni ancaman siber dan perlindungan WNI di luar negeri. Dengan begitu, berarti TNI akan memiliki peran lebih luas dalam urusan luar negeri. Yang ketiga, Pasal 47, penempatan prajurit aktif di 14 lembaga sipil dengan tambahan 4 lembaga baru. Nah, pasal ini yang paling kontroversial karena menghidupkan kembali praktik dui fungsi. Yang keempat, Pasal 53, yaitu kenaikan usia pensiun prajurit dari 55 ke 62 tahun. Dengan ini, lebih banyak prajurit tetap aktif dalam sistem ketatanegaraan lebih lama. Dampak dari revisi ini tidak bisa dianggap remeh. Selama lebih dari 2 dekade, Indonesia telah berusaha membangun sistem demokrasi yang kuat dengan menegaskan pemisahan peran antara militer dan sipil. Namun, dengan revisi ini, kita menghadapi kemungkinan kembalinya dominasi militer dalam kehidupan sipil. Sebuah langkah yang berisiko menggoyahkan prinsip-prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan sejak Reformasi 1998. Apa saja dampak dari perubahan ini? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, supremasi sipil melemah. Dalam sistem demokrasi, militer seharusnya tunduk di bawah kendali sipil. Tapi dengan revisi ini, prajurit TNI bisa masuk ke berbagai posisi sipil tanpa harus pensiun dulu.
Yang kedua, kembalinya militerisme. Jika kita mundur ke masa Orde Baru, militer memiliki peran ganda atau dwi fungsi ABRI. Mereka bukan hanya bertanggung jawab atas pertahanan negara, tapi juga aktif dalam pemerintahan. Akibatnya, pembungkaman kritik, kontrol ketat terhadap rakyat, dan minimnya transparansi. Yang ketiga, pelanggaran konstitusi dan pengkhianatan Reformasi 1998. Reformasi 1998 lahir dari perjuangan panjang untuk memisahkan militer dari politik dan pemerintah. Tapi, revisi UU TNI ini justru membuka kembali pintu yang telah ditutup oleh reformasi. Yang keempat, potensi pelanggaran HAM. TNI diberikan wewenang lebih luas dalam masalah sipil, seperti penanganan narkoba dan bencana alam. Tapi ingat, militer bukan penegak hukum seperti polisi. Jika terjadi penyalahgunaan wewenang, siapa yang bisa menjamin hak-hak rakyat tetap terlindungi? Yang kelima, tumpang tindih kewenangan. Dengan militer yang masuk ke ranah sipil, bagaimana nasib instansi pemerintah lainnya? Apakah birokrasi justru akan semakin kacau karena adanya tumpang tindih kewenangan antara militer dan sipil? Sejak pengesahan RUU ini, aksi unjuk rasa terus terjadi. Mahasiswa di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Makassar turun ke jalan. Mereka menuntut pembatalan revisi ini karena dianggap mengancam demokrasi dan supremasi sipil. Beberapa aksi berujung bentrokan dengan aparat, bahkan menimbulkan korban luka. Tak hanya mahasiswa, berbagai organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan aktivis HAM juga bersuara lantang menolak revisi ini. Menurut mereka, RUU ini merupakan langkah mundur bagi demokrasi Indonesia. Berbagai media seperti Tempo, Kompas, dan CNN Indonesia melaporkan bahwa aksi ini mendapat dukungan luas dari masyarakat. Bahkan, beberapa tokoh nasional ikut mengecam keputusan DPR. Untuk memahami kekhawatiran publik, kita harus melihat ke belakang. Pada era Orde Baru, dwi fungsi ABRI memungkinkan militer memiliki dua peran sekaligus, sebagai alat pertahanan negara dan sebagai kekuatan politik. Akibatnya, banyak posisi penting di pemerintahan diisi oleh militer aktif, yang pada akhirnya menekankan kebebasan sipil dan demokrasi. Reformasi 1998 menghapus dwi fungsi ini, memisahkan peran militer dan sipil untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan revisi Undang-Undang TNI 2025, banyak yang khawatir
bahwa sejarah kelam ini akan terulang. Jadi, apakah revisi Undang-Undang TNI ini benar-benar membawa ancaman atau ada sisi positifnya? Yang jelas, ini adalah momen krusial dalam sejarah politik Indonesia. Sebagai warga negara, kita tidak boleh hanya menjadi penonton. Kita harus tetap kritis, mencari informasi dari sumber yang terpercaya, dan berani menyuarakan pendapat kita. Demokrasi tidak akan berjalan dengan baik tanpa partisipasi rakyatnya. Mari kita jaga demokrasi dan hak-hak sipil kita dengan tetap waspada terhadap setiap kebijakan yang bisa berdampak pada masa depan bangsa. Jangan biarkan sejarah kelam terulang kembali. Bagaimana pendapat kalian? Apakah RUU ini seharusnya dibatalkan atau justru ada manfaatnya bagi stabilitas nasional? Tinggalkan komentar kalian di bawah dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang sadar akan isu ini. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.